Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septima Listiana dari Prodi Manajemen kelas 07 SMJN 035. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan dan pembayaran internasional, sumber-sumber pembiayaan internasional. Materi yang akan saya sampaikan diantara lain pengertian pembiayaan dan pembayaran internasional, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi internasional, serta penyaluran metode pembiayaan internasional. Pengertian pembiayaan dan pembayaran internasional. Pembiayaan internasional yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain, yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan sesuatu barang ditentukan oleh pendapatan kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan suatu negara dengan pembelian barang luar negeri atau impor. Sedangkan pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Pembayaran dalam perdagangan internasional pada umumnya dilaksanakan melalui bank. Pada pebisnis, terutama ekspor-impor, pengetahuan mengenai cara pembayaran adalah sangat penting. Lalu ada sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi internasional. Pada umumnya, sumber-sumber pembiayaan dalam transaksi ekonomi internasional terdiri atas sumber dana sendiri dari pembeli atau importir, sumber dana berupa kredit dari penjual atau eksportir, lalu ada sumber dana dari pihak ketiga, terutama dari lembaga keuangan bank atau dan non-bank. Selanjutnya, penyaluran metode pembiayaan internasional. Sumber dana pada pembiayaan internasional umumnya disalurkan melalui metode pembiayaan berikut. Yang pertama ada account receivable financing atau pembiayaan piutang dagang, yaitu suatu metode pembiayaan yang diberikan oleh pihak kepada eksportir yang diberikan oleh eksportir kepada pembeli atau importirnya. Dalam hal importir gagal membayar dengan alasan apapun juga, maka eksportir tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan kreditnya kepada bank. Jangka waktu yaitu 1 hingga 6 bulan. Kelebihan account receivable financing antara lain memperoleh dana cash dengan cepat, tidak perlu menjamin aset, mempertahankan kepemilikan bisnis, lalu besarnya pengeluaran sesuai dengan pertumbuhan bisnis. Adapun kelemahan atau kekurangan dari account receivable financing antara lain biaya lebih tinggi dan panjang durasi kontrak. Lalu yang kedua ada penerimaan bankir, adalah suatu metode pembiayaan yang dilakukan dengan bill of exchange atau term draft yang wajib dibayar oleh bank setelah jatuh tempo. Manfaat dari penerimaan bankir antara lain menghindarkan pihak eksportir dan investor dari kemungkinan gagal bayar karena kekurang percayaan terhadap kemampuan bayar si importir. Yang kedua ada berkualitas tinggi. Lalu pemegang surat berharga ini bisa memperjualbelikan BA ini agar memperoleh modal untuk menjalankan bisnis seterusnya, meski letter of creditnya belum cair. Lalu yang ketiga ada pinjaman bank jangka pendek. Metode ini diberikan oleh bank atas dasar banker acceptance yang diterbitkannya untuk modal kerja dan pembelian inventory dalam bentuk pinjaman jangka pendek. Adapun kelebihan short-term bank loan atau pinjaman bank jangka pendek antara lain bunga rendah, cair lebih cepat, serta dokumen persyaratan tidak rumit. Adapun kekurangan dari pinjaman bank jangka pendek tersebut antara lain jumlah pinjaman terbatas dan jumlah cicilan cukup besar. Lalu yang keempat ada counter trade atau imbal dagang. Metode pembiayaan ini dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini banyak dilakukan oleh negara yang mengalami kesulitan devisa dan pemasaran produknya di pasar internasional. Manfaat dari imbal dagang tersebut antara lain mengatasi hambatan dan kendala ekspor di luar negeri serta memperluas
wilayah pasar dan memasarkan produk baru. Lalu ada penghematan devisa serta mengatasi kesulitan impor akibat keterbatasannya devisa. Lalu ada juga mendukung upaya terciptanya keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa variasi metode dari imbal dagang atau counter trade. Yang pertama itu ada sistem barter, suatu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung antara dua negara atau perusahaan dengan kemungkinan harga salah satu barang tidak normal karena posisi tawar-menawar salah satu pihak kurang baik. Contohnya kayak barter pesawat Mirage 2000 buatan Prancis dengan minyak Irak sewaktu perang Iran tahun 1980. Lalu yang kedua itu dari variasi metode counter trade ada imbal beli, yaitu metode pembiayaan dengan cara pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan harga yang normal karena bargaining position kedua belah pihak seimbang. Contohnya kayak counter purchase pesawat CN235 IPTN dengan beras dari Thailand. Lalu variasi metode imbal dagang yang selanjutnya yaitu ada buyback, yaitu suatu metode pembiayaan dengan cara membiayai pembelian suatu barang dengan produk yang dihasilkan dari barang yang dibeli tersebut. Contohnya pembangunan pabrik aluminium PT Inalum di Tanjung Balai Asahan dengan pembiayaan dari Jepang yang dibayar dengan aluminium yang dihasilkan oleh pabrik tersebut. Lalu ada juga metode switch trading, yaitu suatu metode pembiayaan dalam perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang antara pembeli dan penjual melalui pihak ketiga. Contohnya yaitu perusahaan Indonesia membeli bus Ikarus dari Hongaria yang dibiayai dengan cara mengirim tekstil ke Hongaria. Namun karena Hongaria tidak bersedia menerima tekstil Indonesia, maka dicari pihak ketiga yang bersedia menerima tekstil tersebut. Lalu ada yang variasi yang selanjutnya yaitu offset, suatu metode pembiayaan yang mengaitkan pertukaran barang antara dua pihak dengan transfer teknologi. Contohnya pembelian pesawat F-16 dari Amerika Serikat oleh Indonesia yang pembiayaannya dikaitkan dengan transfer teknologi dari bagian ekor pesawat tersebut yang dibuat IPTN Bandung. Selanjutnya pembiayaan dari pembayaran internasional setelah imbal dagang yaitu ada factoring atau anjak piutang, di mana merupakan suatu sistem pembiayaan yang diperoleh eksportir dengan menjual account receivable-nya dengan diskon tertentu kepada suatu lembaga keuangan yang disebut factor banker di tempat eksportir berada. Kelebihan dari anjak piutang sendiri antara lain meningkatkan daya saing dari dunia usaha, yaitu dengan timbulnya kemungkinan melakukan perdagangan secara open account. Lalu ada pengambil alihan resiko kerugian dunia usaha jika ternyata tagihan tidak bisa dicairkan. Lalu membantu meningkatkan sumber kredit, yakni dengan adanya fasilitas advance payment dari perusahaan. Adapun kekurangan dari anjak piutang itu sendiri yaitu biaya relatif tinggi, bisnis rentan risiko, serta menurunkan reputasi perusahaan. Yang keenam itu ada sistem forfeiting. Metode ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pembelian barang modal yang cukup mahal yang dilakukan eksportir. Kemudian promissory notes ini dijual lagi kepada forfeiting bank atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya digunakan dengan suatu jaminan atau bank garansi atau letter of credit yang diterbitkan oleh bank importir. Kelebihan dari forfeiting antara lain menghilangkan risiko eksportir akan menerima pembayaran, melindungi terhadap risiko kredit, risiko transfer, dan risiko yang ditimbulkan oleh neracanya. Lalu berguna dalam situasi di mana negara atau bank tertentu di dalam negara tidak memiliki akses ke agen kredit ekspor atau ICA. Lalu kekurangan dari forfeiting antara lain lebih mahal daripada pembiayaan pemberi pinjaman komersial yang menyebabkan biaya ekspor lebih tinggi. Beberapa
Kenapa diskriminasi terjadi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju? Lalu hanya mata uang tertentu yang diambil oleh forfaiting karena memiliki likuiditas internasional. Lalu belum ada lembaga kredit internasional yang dapat memberikan jaminan kepada perusahaan yang merugi. Selanjutnya ada leasing atau sewa guna usaha, di mana merupakan suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan leases selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Manfaat utama adalah bahwa leases dapat memiliki modal kerja yang memadai karena tidak harus menggunakan dana yang besar untuk penyediaan barang modal. Kelebihan leasing antara lain pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembiayaannya dapat dilakukan atau diberikan sampai 100% atau bisa disebut juga full payout. Lalu lebih fleksibel. Selanjutnya sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit atau kredit line yang telah dimiliki. Lalu kemudahan penyusutan anggaran. Adapun kekurangan dari leasing tersebut antara lain perusahaan pembiayaan akan memberikan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Lalu ada juga penyitaan serta penalti. Adapun jenis-jenis leasing yaitu yang pertama ada finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Lalu ada operating lease atau sewa menyewa biasa. Lalu ada leverage lease. Ada juga sales type lease atau sewa guna usaha penjualan, serta ada syndicate lease. Yang pertama itu ada finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan, yaitu perusahaan sewa guna usaha atau lessor adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Yang kedua ada operating lease atau sewa menyewa biasa, yaitu berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala. Dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Sebab sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang yang disewa guna usahakan atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya. Lalu yang selanjutnya ada sales type lease atau sewa guna usaha penjualan, yaitu sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung atau direct finance lease, di mana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini sering kali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Lalu yang selanjutnya ada leverage lease, yaitu transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak, yaitu penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dan dari transaksi sewa guna usaha tersebut. Lalu yang selanjutnya ada syndicate lease atau sewa guna usaha yang terdiri dari beberapa perusahaan sewa guna usaha secara bersama melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha dengan nilai transaksi yang cukup besar. Dalam transaksi akan ditunjukkan salah satu perusahaan anggota sindikasi sebagai koordinator dari berhubungan dengan pihak penyewa guna usaha dalam melaksanakan segala sesuatu yang menyangkut transaksi sewa guna usaha, di mana pelaksanaan transaksi ini dapat dilakukan baik melalui sewa guna usaha langsung maupun tidak langsung. Merupakan perusahaan sewa guna usaha, di mana sewa guna usaha jenis ini sering kali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu. Sekian presentasi dari saya tentang pembiayaan dan pembayaran internasional, khususnya sumber-sumber pembiayaan internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.